kebaikan bersama. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang teori sastra, yaitu tentang konsep, genre, keteraturan dan kebaruan dalam karya sastra. Namun sebelumnya saya akan membahas sekilas tentang teori sastra. Mungkin sebagian di sini sudah ada yang mengetahui apa itu teori sastra. Sebagaimana ilmu yang lain, studi sastra itu memiliki 3 cabang ilmu. Yang pertama, teori sastra. Yang kedua, sejarah sastra. Yang ketiga, kritik sastra. Yang pertama, teori sastra itu adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari prinsip-prinsip dasar sastra seperti sifat, struktur, dan jenis karya sastra. Sedangkan yang kedua, sejarah sastra. Sejarah sastra ini adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki sastra sejak ada hingga perkembangannya yang terakhir. Kemudian yang ketiga, kritik sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari karya sastra dengan memberikan pertimbangan dan penilaian atas baik buruk, kemudian kekuatan karya sastra atau kelemahan karya sastra. Nah, jadi kalian sudah tahu teori sastra itu apa. Sekarang kita lanjutkan. Kita sering mendengar sastra dan susastra. Menurut Rohmansah, sastra itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya sas itu memiliki arti mengerahkan, mengajar, dan memberi petunjuk. Sedangkan tra memiliki arti alat untuk mengajar atau buku petunjuk. Jadi sastra dapat berarti alat untuk mengajar atau buku petunjuk atau buku instruksi atau pengajaran. Sedangkan susastra menurut Tio berasal dari kata sastra yang mendapat awalan su dari bahasa Jawa yang memiliki arti baik atau indah. Jadi sama halnya dengan yang tadi, tetapi susastra ini adalah sudah mendapat imbuhan su yang dari bahasa Jawa. Jadi kata susastra dapat berarti sangat sastra yang baik atau sastra yang indah, yang dalam bahasa Perancis atau Inggris dipergunakan istilah belles letters. Dua tokoh lainnya, sastrawan lainnya, ada Rene Wallach dan Austin Warren. Ini mengatakan bahwa sastra adalah segala sesuatu yang tertulis atau tercetak. Ini mungkin sangat terbatas definisi ini. Kalian boleh setuju atau boleh tidak. Selanjutnya, sastra dibatasi hanya pada mahakarya, karya yang luar biasa, masterpiece, karya yang sangat luar biasa. Ini batasan dari Wallach dan Austin Warren. Kemudian sastra diterapkan pada seni sastra, yaitu dipandang sebagai karya imajinatif, karya imajinasi seorang pengarang yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Jadi bukan karya nyata, bukan karya yang sesuai dengan realitas kehidupan di alam nyata. Luxemburg dan kawan-kawan mengemukakan definisi sastra adalah sebuah ciptaan, sebuah kreasi, bukan pertama-tama tetapi sebuah imitasi. Sastra itu kreasi seorang pengarang, tiruan terhadap alam sekitar penulis, sehingga penulis tersebut menuangkannya ke dalam sebuah tulisan apa yang terjadi atau apa yang dirasakan di sekitar penulis itu. Sastra merupakan luapan emosi yang spontan dari seorang penulis, luapan emosi spontan dari seorang penulis. Horace itu memiliki konsep dulce et utile. Sastra itu harus indah dan berguna. Mungkin kita sering membaca novel
dan terhibur dengan bacaan itu. Kita bisa membaca puisi dan terhibur dengan bacaan puisi itu, Tetapi ada unsur berguna yang harus diperhatikan oleh penulis dalam sebuah karya sastra. Selain indah, karya sastra itu harus juga berguna, bermanfaat bagi pembaca, mendidik bagi pembaca. Mungkin ketika kita membaca ayat cinta misalnya, kita punya inspirasi, tergetuk hati kita ketika membaca atau mengetahui sosok Maria yang hafal sebagian ayat Al-Quran, padahal dia itu non muslim, sedangkan kita mungkin masih belum hafal apa-apa. Atau kita membaca hafalan sholat Liza misalnya, dia adalah tokoh yang sangat luar biasa, yang memberikan inspirasi di tengah badai. Dia masih bisa melaksanakan bacaan sholat dengan khusyuk. Itu namanya sastra harus berguna bagi pembaca. Kita lanjutkan genre atau jenis sastra dari segi bentuknya. Yang pertama ada puisi, yang kedua cerpen, yang ketiga novel, yang keempat drama. Banyak sekali tokoh atau sastrawan yang memberikan definisi tentang puisi. Saya ambil di sini salah satunya, yaitu pendapat Philip Sansom dalam teori dan apresiasi puisi, yang memberikan batasan bahwa puisi sebagai bentuk pengucapan bahasa yang ritmis, yang mengungkapkan pengalaman intelektual yang bersifat imajinatif dan emosional. Tentunya banyak sekali para tokoh yang berpendapat tentang puisi ini, walaupun rata-rata itu intinya ada yang sama. Silakan Anda bisa mencari referensi yang lain tentang definisi puisi tersebut. Yang kedua, cerpen. Ini merupakan akronim dari cerita pendek. Menurut Nurgiantoro, cerpen merupakan karya sastra yang sekaligus disebut fiksi. Fiksi ini adalah hasil rekaan pengarang, cerita rekaan, bukan cerita yang benar-benar terjadi di masyarakat. Cerpen merupakan karya sastra yang berbentuk prosa. Biasanya cerpen bisa selesai dibaca hanya dalam sekali duduk. Sebenarnya bermacam-macam pendapat para tokoh tentang seberapa panjang naskah cerpen itu. Ada yang mengatakan selesai dalam sekali duduk, dibaca sekali duduk. Ada yang mengatakan 5-10 halaman, ada yang mengatakan 5-20 halaman, dan sebagainya. Ini tidak ada patokan yang jelas seberapa panjangkah naskah cerpen itu. Tetapi yang jelas cerpen itu mengandung satu permasalahan dan tokohnya sangat terbatas, peristiwanya juga sangat terbatas. Yang ketiga, novel merupakan karya sastra yang berbentuk prosa. Sebagaimana cerpen, novel merupakan karya sastra yang sekaligus disebut fiksi. Novel mengemukakan sesuatu secara bebas, lebih banyak, lebih rinci, lebih detail, lebih banyak masalah yang diungkap dalam novel daripada cerpen. Novel ini panjangnya bisa beratus-ratus halaman, 200, 300, 400 hingga 800 itu masih dikatakan novel. Tetapi ada naskah atau istilah novelet. Novelet ini adalah panjang naskahnya sebenarnya sama dengan cerpen atau novel, tetapi panjang naskahnya antara cerpen dengan novel. Misalnya 70 halaman, 80 halaman, atau 90 halaman. Ini tidak bisa dikatakan cerpen karena sangat panjang. Tetapi untuk kategori novel ini sangat pendek. Maka ada istilah novelet atau novel pendek. Yang keempat adalah drama. Menurut Kamus Istilah Sastra,
Drama merupakan karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan mengemukakan pikaian dan emosi lewat lakuan dan dialog. Lazimnya dirancang untuk pementasan di panggung. Drama ini salah satu cirinya adalah dialog atau acting di atas pentas. Drama banyak sekali jenisnya, bermacam-macam, termasuk drama adalah sandiwara radio, kemudian ludruk, kemudian teater, pantomim juga termasuk drama. Itu juga film itu masuk pada bagian drama. Intinya drama itu juga termasuk karya sastra yang salah satu cirinya, tandanya adalah dialog antar tokoh yang dirancang di atas panggung. Itu genre sastra. Jadi yang pertama puisi, yang kedua cerpen, yang ketiga novel, yang ketiga drama. Kita lanjut pada pada genre sastra yang harus mengikuti prinsip keteraturan dan kebaruan. Prinsip keteraturan ini seorang penulis harus mengikuti tipologi dalam sastra. Aturan-aturan dalam sastra itu harus diikuti oleh seorang penulis. Kemudian sedangkan prinsip kebaruan sebaliknya, seorang penulis, seorang sastrawan ini harus memiliki prinsip kebaruan ketika menciptakan sebuah karya sastra. Prinsip kebaruan ini ada hal-hal baru atau penyimpangan dari tipologi yang telah ada. Artinya karya sastra yang ditulis, yang dikarang oleh pengarang itu harus menyimpang dari tipologi pada umumnya. Walaupun ini nanti tantangannya adalah bagaimana di masyarakat diterima atau tidak. Tapi yang jelas masyarakat atau penulis itu harus memiliki pola pikir bagaimana membuat sesuatu yang baru untuk disajikan kepada pembaca. Nah, ini mungkin yang perlu kita sadari, walaupun ini sangat sulit untuk hal yang kedua ini. Dan sejak dulu memang sudah ada kebaruan dalam karya sastra, sehingga karya sastra ini menjadi sebuah karya yang dinamis, tidak statis tapi selalu dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Anda bisa membaca yang lebih rinci lagi tentang diri sastra ini. Akhirnya selamat belajar, selamat beraktivitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.